Ya, Banyak ada TV sana mas. Banyak tuh ada TV. Ya, Beli- ada rakitan semua. beli Mas, kalau LED. TV saya bergaris tuh gimana mas? Ini kanting mesin kalau saya. Ganti mesin. Hitung bijian. Tuh, tempatnya. Oke, di sini kita punya sebuah TV tabung dengan merek Samsung yang kerusakannya kalau kita nyalakan ya. Kalau kita nyalakan, indikatornya menyala sebentar, TV-nya nggak sampai nyala, lalu nggak berfungsi. Jadi coba saya ulang ya. Jadi lampu indikator menyala sebentar, habis itu mati, dan nggak sampai nyala gambarnya. Oke, jadi langsung aja kita bongkar TV ini dan kita cek apa yang menjadi masalah di TV ini. Oke, kalau kalian sudah bongkar TV-nya dan kalian lihat mesinnya, dia agak berdebu ya. Kalian harus lihat apa ada komponen yang rusak, ada komponen yang terbakar di bagian mesinnya, dan mungkin bisa lihat elko-nya apa ada yang kembung gitu atau apa ada yang pecah. Kita lihat, tapi setelah saya lihat di sini nggak ada komponen yang bermasalah ya secara fisik. Terus kita akan coba langsung lakukan pengukuran. Di bagian mesin bawah itu PCB-nya seperti ada kena air gitu ya, tapi saya nggak tahu apakah ini pernah kena air. Saya juga kurang pasti karena sering saya ketemukan TV-TV tabung itu banyak ada noda-noda air atau mungkin noda apa gitu ya, noda flux ya. Nah, untuk pengecekan tegangan awal, jadi tadi TV-nya sudah menyala tapi nggak sampai keluar gambar ya, hanya LED indikator aja yang menyala. Jadi kita akan pastikan ini, kalian lihat ada garis hitam itu adalah batas dari blok regulator bagian primer. Jadi ada trafo gini ya, trafo switching, kalian lihat. Jadi bagian primer trafo switching ada di dalam lingkaran batas hitam maksudnya saya. Lalu setelah itu adalah bagian sekunder, yaitu bagian yang menuju ke mesin TV, ke rangkaian IC TV, bisa ke playback, tegangan B+, itu ada di bagian sini, bagian sekundernya. Kalau ini bagian primernya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah memastikan bahwa tegangan primer itu ada. Oke, ada dan juga stabil. Walaupun tadi kita lihat lampu indikator menyala, itu artinya ada tegangan, tapi kita harus memastikan tegangan di sisi primer itu normal. Jadi kita akan ambil avometer dulu. Oke, di bagian primer ya, saya lupa bilang. Ada beberapa komponen penting di sini. Seperti ini. Ini adalah kaki STR ya. Lalu ini kaki kiprok, dioda bridge, dioda yang disambung jembatan untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dan juga ini adalah optocoupler. Optocoupler itu sebagai feedback ke rangkaian STR untuk menyeimbangkan tegangan gitu ya. Jadi kalau tegangan kalian ukur nggak stabil, itu kemungkinan rusak di optocoupler karena tidak adanya feedback. Nah, coba kita lihat di baliknya. Oke, yang saya bilang STR itu adalah ini. Ini fungsinya adalah mendrive atau menggerakkan lilitan primer dari trafo switching ya. Lalu ini kiprok yang saya bilang, kiprok untuk penyearah tegangan dari AC menjadi DC. Jadi dari AC 220 volt menjadi DC yang difilter oleh elko paling besar di PCB ini. Ini dia elkonya.
Lalu setelah DC, dia akan masuk ke STR di switch untuk menggerakkan primer. Jadi kalau misalkan tidak ada tegangan gitu ya, ada kemungkinan rusak di fuse, mungkin putus di sini fuse, atau enggak penyearahnya yang rusak gitu, atau enggak mungkin memang STR-nya yang rusak, atau kadang juga ada yang menggunakan MOSFET, bisa MOSFET-nya putus jebol gitu ya, jadi enggak mengosilasi dari trafo switching ini gitu. Jadi kita akan coba ukur tegangannya. Oke, saya akan coba nyalakan TV-nya. Kalian mungkin akan lihat lampu indikatornya bakal nyala lagi. Oke. Dan set avometer di DC ya. Lalu kita mulai dengan mengukur oh iya, AC dulu. Jadi ukur AC dulu, apakah tegangan AC masuk. Kita ukur di sini. Dan tegangan masuk 228 ya. 226, 227. Lalu kita ukur di DC, yaitu output dari kiprok ya. Kita ukur. Hati-hati di sini nggak boleh kebalik. Oke, 319 volt. Kalian lihat 319 volt. Jadi tegangan sampai di sini ada. Lalu kita ukur di VCC dari STR. Jadi satunya ground, satunya VCC STR. Oke. Nah, di sini mulai aneh. Dan di VCC STR, kalian bagaimana saya bisa mengetahui kaki-kaki dari STR itu? Kalian bisa cek datasheetnya. Di sini menggunakan STR yang seperti ini. Dan kalian bisa cek kakinya. Seharusnya VCC di STR itu tegangannya harus stabil. Oke, di sini tegangannya berubah. Dan saya akan coba untuk mencopot STR ini. Karena di kaki STR sini seperti sudah kayak terbakar gitu, kayak warnanya sudah aneh gitu ya. Jadi saya akan coba untuk copot STR ini dan mengukur kembali VCC ke pin STR walaupun tanpa STR-nya. STR sudah kita copot ya. Oke, STR sudah kita copot. Ini tipenya adalah W67753F ya. Setelah kita copot, kita akan ukur tegangan di VCC-nya, VCC di tempat STR tadi ya. Pertama-tama kita ukur dulu tegangan masuknya. Jadi tegangan masuk ada 300 volt. Lalu kita akan ukur lagi tegangan VCC STR. Jadi saya akan ukur VCC-nya. Nggak kelihatan. Dan tegangannya stabil di 32 volt. Setelah kita mencopot STR-nya. Jadi kemungkinan STR yang kita copot ini rusak. Dan sekarang saya akan mengambil STR yang baru. Oke, ini STR yang baru ya. Sebelum kita memasang STR, kita buang dulu muatan elko dengan mensortkannya menggunakan solder ya. Ini saya mensort elko dengan solder sehingga tegangan di elko sudah terbuang. Pastikan dulu nggak ada tegangan sama sekali di elko agar tidak terjadi konsleting pada saat memasang STR yang baru. Oke, dan sekarang kita akan coba nyalain mesin TV ini. Dan indikatornya menyala terus ya. Saya cabut dulu.
Saya akan coba rapikan dulu mesinnya. Biar gampang ngetesnya. Jadi kita coba TV-nya. Indikatornya nyala. Dan kita coba pencet tombol channel. Oke. Dan TV-nya menyala dengan normal. Oke. Ini dia frame rate-nya. Oke. Kita coba pencet. Sudah nyala. Dan coba kita pasang antena ya. Nggak ada antena di sini. Saya rapiin aja dulu dah. Oke, kita nyalakan. Indikator menyala, lalu dipencet. Dan TV-nya apa memang Samsung kedip-kedip gitu mulainya ya? Nggak pernah beli TV Samsung. Dan TV-nya menyala. Lumayan lama juga start. Oke. Tapi kok nggak ada siaran ya? Oh, ada. Nah, jangan bilang lupa. Kayaknya lupa masang kabel speaker. Aduh, bongkar lagi deh. Ya, mungkin segitu dulu tutorial memperbaiki TV tabung dengan merek Samsung yang nggak bisa menyala. Oke, sampai jumpa. Lupa masang kabel speaker nih. Wih, saya ternyata nggak pakai baju. Kelihatan malah.